Shalom, perkenalkan, nama saya Putri Serigar dengan NPM 21160014. Saya mahasiswa dari Universitas HKBP Indonesia Medan, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah homiletika dan retorika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pidato saya yang berjudul Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur atas segala berkat yang masih boleh kita terima hingga pada saat ini, di mana kita masih boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental. Kesehatan mental merujuk kepada keadaan kesejahteraan di mana seorang individu mampu menjaga keseimbangan antara mental dan emosional dengan dukungan dari praktik keagamaan atau spiritual yang dimiliki oleh seorang individu. Hal ini melibatkan perasaan damai, tujuan hidup, dan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, yang seringkali juga dikaitkan dengan agama atau spiritualitas. Dalam konteks Kristen, kesehatan mental merujuk kepada keadaan kesejahteraan batin yang diperoleh melalui hubungan yang erat dengan Tuhan dan juga penerapan ajaran-ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini terdapat beberapa aspek utama. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan. Mengembangkan serta memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa, ibadah, serta pembacaan Alkitab. Dengan hal ini dapat membantu seorang individu merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dan juga melalui hal ini, seorang individu dapat menemukan makna serta tujuan dari hidup mereka. Yang kedua, iman dan kepercayaan. Memiliki keyakinan yang kokoh terhadap janji-janji Tuhan dan rencananya bagi kehidupan manusia. Iman ini memberikan rasa damai dan juga ketenangan bahkan di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan yang mungkin dialami oleh seorang individu. Yang ketiga, pengampunan dan kasih karunia. Menerima pengampunan dari Tuhan dan belajar untuk mengampuni diri sendiri serta mengampuni orang lain. Hal ini dapat membantu mengurangi beban secara emosional dan mental serta dapat mempromosikan kesehatan mental yang lebih baik. Yang keempat, ada komunitas, di mana menjadi bagian dari komunitas dalam gereja yang mendukung, di mana seorang individu dapat berbagi beban antar sesama dan juga dapat menerima dorongan dari orang lain dan mendapatkan dukungan spiritual serta emosional. Yang kelima, kehidupan yang bermakna. Menjalin hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus, termasuk melayani orang lain, berbuat baik, dan menunjukkan kasih kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari, kita mungkin seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan serta tekanan yang juga dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Sebagai seorang Kristen, kita diajarkan untuk menjaga tubuh kita sebagai
sebagai bait Allah, seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di dalam ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa tubuh kita, termasuk pikiran dan jiwa kita, adalah milik Allah, dan kita bertanggung jawab untuk merawat tubuh kita sebagai bait Allah dengan baik. Menjaga kesehatan mental adalah bagian dari menjaga bait Allah di dalam tubuh kita. Dalam Alkitab, kita juga diajarkan untuk tidak khawatir, seperti yang tertulis di dalam Filipi 1 ayat 6-7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, menyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini memberikan kita pedoman untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita pada Tuhan melalui doa yang kita panjatkan. Dengan demikian, kita bisa merasakan damai yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati serta pikiran kita. Hal ini adalah langkah yang penting untuk dilakukan dalam menjaga kesehatan mental. Kita juga dapat belajar dari teladan Yesus, di mana Yesus sering mengambil waktu untuk sendiri dan berdoa kepada Bapanya di surga. Di dalam Markus 1 ayat 35 mengatakan bahwa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus memahami bahwa pentingnya mengambil waktu untuk beristirahat dan berhubungan dengan Bapanya. Kita juga harus meniru teladan Yesus tersebut, di mana kita boleh menyediakan waktu untuk beristirahat, berdoa, dan lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Selain itu, kita harus saling mengasihi dan saling mendukung dengan sesama kita. Di dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan bahwa bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dalam komunitas gereja, kita diajak untuk saling memperhatikan dan juga membantu satu sama lain, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan mental. Dengan saling mendukung, kita bisa membantu agar mereka tetap kuat dalam iman dan dapat stabil dalam kesehatan mental mereka. Kesehatan mental spiritual mencakup beberapa hal, di antaranya yang pertama, makna dan tujuan. Seorang individu merasa memiliki tujuan hidup yang jelas dan bermakna. Yang kedua, ketenangan batin, di mana seorang individu mengalami perasaan damai dan ketenangan di dalam dirinya. Yang ketiga, hubungan dengan sesuatu yang lebih besar, di mana seorang individu merasa terhubung dengan kekuatan yang lebih besar daripada diri mereka sendiri, seperti Tuhan, alam semesta, ataupun prinsip moral tertentu. Yang keempat, pengampunan dan kasih sayang. Seorang individu memiliki kemampuan untuk memaafkan dirinya sendiri dan orang lain, serta memiliki kasih sayang terhadap sesama. Yang kelima, praktik keagamaan atau spiritualitas, di mana seorang individu melibatkan dirinya untuk aktif di dalam aktivitas yang berhubungan dengan keyakinan ataupun spiritualitas agama, seperti berdoa, meditasi, ataupun ibadah. Kesehatan mental spiritual
spiritual dapat membantu seorang individu mengatasi stres, menemukan ketenangan dalam situasi sulit, dan memberikan panduan dalam membuat suatu keputusan. Menjaga kesehatan mental adalah bagian integral dari kehidupan seorang Kristen. Dengan menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, mengikuti teladan Yesus, dan saling mendukung dengan sesama dalam komunitas gereja, kita bisa menjaga kesehatan mental kita dengan baik. Sekian pidato dari saya. Terima kasih. Shalom.